Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Besti, apa kabar pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu menjaga kesehatan ya. Karena kesehatan itu mahal harganya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi routing statis dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum kita mulai melakukan konfigurasi routing statis, coba di situ kan ada tombol subscribe, silakan diklik, tombol like silakan diklik, lalu berikan kritik dan saran terbaik kalian pada kolom komentar. Oke. Mari kita mulai melakukan konfigurasi routing statis. Nah, sebelumnya kita sudah pernah melakukan konfigurasi jaringan VLAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, lalu kita coba buat topologi sederhana. Di sini saya menggunakan 2 buah router dan 2 buah PC. Router yang saya gunakan adalah router 2901. Kita buat. Nah, lalu kita letakkan PC-nya di bawah router. Oke, lalu kita hubungkan antara perangkat menggunakan kabel UTP atau kabel jaringan. Di sini saya menggunakan gigabit 0/0. Gigabit Ethernet 0/0 ini yang terdapat pada port router 0 dan router 1. Lalu kita menggunakan kabel strike router 0/1 ke PC 0, lalu router 0 di PC 1. Oke. Nah, kenapa masih berwarna merah ya? Karena memang belum aktif dan memang belum dikonfigurasi. Lalu untuk langkah selanjutnya, teman-teman, kita buat dulu tabel routingnya untuk mempermudah peroutingan di topologi ini. Nah, di sini sudah saya buat sebelumnya. Ini adalah tabel routingnya, di mana terdapat alamat address, netmask, dan gateway. Karena routing statis ini adalah seorang administrator yang menentukan untuk tabel routingnya. Nah, jika sudah, kita lakukan pengaturan router dengan cara klik 2 kali router dan masuk pada tab CLI. Oke, kita mulai. Klik 2 kali, lalu klik CLI. Nah, di sini adalah tampilan CLI pada router titik 0. Kita masukkan perintahnya no, lalu kita enter, ketik enable, lalu masuk ke menu konfigurasi terminal. Nah, di sini sudah masuk ke router config, kita masukkan ke interface. Kita setting dulu interface-nya gigabit 0/1 yaitu oke, sebelum kita mulai kita tulis dulu aja untuk tabel routingnya. Jadi saya agak lupa. Sininya kita masukkan untuk alamat IP-nya. Sini ada 192.168.10.2/24. Lalu di sini 92.168.10.1.
192.168.1/24. Nah, untuk pengelamatan IP-nya ini saya menggunakan masih IP bebas ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan nanti, ini bukan IP yang paten, tapi IP yang bebas yang saya gunakan untuk membuat video ini. 20.20/24 192.168 30.20/24. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Lalu di PC-nya 192.168.30.10 192.168. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi seharusnya tadi kita buat dulu pengelamatannya di beberapa titik di dalam topologi ini agar kita tidak switch step ke word yang tadi kita sudah ketikkan. Lalu kita lanjutkan untuk perintahnya tadi. Kita masuk ke gigabit Ethernet 0/1. Kita masukkan alamat IP address-nya, IP address yaitu 192.168.30.20. Nah, jadi alamat IP ini yang dimasukkan. Lalu kita masukkan subnet max-nya. Lalu kita simpan. Nah, di sini change state up dan di sebelah kiri pun sudah berubah berwarna hijau. Lalu kita setting juga, kita exit dulu. Kita masuk ke interface gigabit 0/0. Oke, kita masukkan alamat IP address-nya. Di situ ada 192.168.10.2. Lalu kita masukkan subnet max-nya. Oke, lalu kita no SH. Di sini sudah change state up, lalu di exit. Oke. Setelah itu kita masukkan perintah yang sama, tapi dengan alamat IP yang berbeda di router 1. Oke teman-teman, kita double klik router satunya. Lalu kita masuk ke menu CLI atau command line interface. Kita minimize saja biar bisa sambil lihat untuk settingan di sebelahnya. Oke, apa tadi kira-kira? Ketik apa? Ketik no, lalu enter. Untuk langkah pertama kita enable dulu. Lalu kita masuk ke configure terminal. Nah, kita masuk ke interface yang tadi apa? Gigabit 0/1. Lalu kita masukkan alamat IP address-nya 192.168.20.20. Oh, di sini kenapa incomplete? Karena belum ada subnet max-nya. Oke, kalau sudah no SH, lalu exit. Kita masuk ke interface yang menghubungkan router dengan router. Interface gigabit 0/0. Kita masukkan alamat IP address-nya 192.168.10.1. Kalau sudah, kita masukkan alamat subnet max-nya. Lalu no SH, apakah dia berubah hijau? 1, 2, 3, link. Ya, betul sekali. Lalu kita exit. Exit kembali. Nah, sampai sini untuk jaringan yang kita buat sudah hijau. Akan tetapi di sini belum bisa untuk saling terhubung antara PC 0 dengan PC 1 dengan ke sampingnya.
ya, PC 0 dan PC 1 atau sebaliknya, PC 1 dan PC 0 ini belum bisa terhubung karena kita belum merutekan. Ya, kita belum merutekan, atau kita coba dulu ya. Kita masukkan alamat IP di PC 0. Nah, untuk memasukkan alamat IP di PC, kita klik atau diklik pada PC-nya, lalu kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, kita ketikkan IP-nya 192.168.20.20 tab. Oh, salah teman-teman. Di sini harusnya 192.168.20.10. Oke, kita hapus aja. Oh, kita langsung bisa edit ternyata. Oke. Lalu kita masuk ke PC. Nah, di sini subnet max-nya udah karena tadi pencet tombol tab ya. 168.20.20 sebagai jembatan penghubung untuk mengirimkan paket data nanti ke router, lalu dari router ke router 0. Lalu close aja. Kita coba di PC 1, masuk ke IP configuration, kita masukkan untuk alamat IP-nya 30.10 tab 192.168.30.20. Oke, kita coba terlebih dahulu ya, apakah hijau ini sudah menandakan dia dapat terhubung ke PC 0 atau belum. Kita ping dulu. Pertama kita ping ke gigabit 0/1 ya, 192.168.30.20. Oke, di sini dia sudah terhubung ya, karena dia berada dalam satu jaringan ya, mereka sudah bisa dapat saling berkomunikasi. Akan tetapi kita coba ping ke PC 0, ping 192.168.20.10, enter. Nah, di sini keterangannya adalah destination was unreachable. Jadi dia tidak dapat menjangkau untuk tujuan IPC 20.10 ini. Sekarang kita coba ya, untuk PC 0-nya kita sama-sama saling mencoba. Kita masukkan ping 192.168. Nah, untuk PC 0 ini kita coba ping dulu ke yang 20.20. Oke, dia ke yang 20.20 ini sudah bisa berkomunikasi, kan, tetapi kita coba ke yang 30.10. Nah, dia sama statusnya, destination host unreachable, atau tujuannya tidak dapat terjangkau. Oke, ini menandakan kalau PC 0 dan PC 1 ini belum bisa terhubung, karena konsep routing statis itu dia dapat menghubungkan antara PC 1 dengan PC 0. Oke, kita setting dulu untuk kita membuat sebuah, bahasanya kita buat sebuah jalur atau kita route ya. Jadi seperti analoginya seperti kalian kalau menggunakan Google Maps ya. Di situ dia akan merutekan kalian ke sebuah alamat tujuan kalian. Sama di sini juga kita buat dulu jalurnya, karena ini menggunakan konsep routing statis ya, kita sebagai administrator jaringan yang harus menentukan rute terbaiknya gitu. Kita masuk ke settingan router 0 ini, kita masuk dulu ke enable. Oh, ini maksudnya sudah enable ternyata ya. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu config ya. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi. Kita buat dulu IP route-nya. IP route-nya ini terdiri dari IP network gigabit Ethernet 0/1 di router 1, 192.168.20.0. Lalu kita masukkan subnet max-nya .0. Lalu kita masukkan alamat IP router 1
yang menghubungkan ini ya, Giga 0/0 yang menghubungkan antar router. Kita masukkan 192.168.10.1, lalu enter saja. Lalu kalau sudah, kita exit. Nah, sampai sini artinya kita sudah menentukan jalur di mana kita memasukkan alamat IP network gigabit ini yang terhubung ke PC 0. Karena dia nanti masuknya dari PC 0 ini paket data akan melewati gigabit 0/1 menuju router 1, lalu diteruskan ke gigabit 0/0 yang menghubungkan antara kedua buah router. Begitu konsepnya teman-teman. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke configure terminal. Lalu kita masuk ke IP route 192.168. Di sini 30.0, terus 255.255.255.0. Lalu kita masukkan alamat IP router 0 ya. 2.168.10.2 router 0 yang terhubung ke gigabit 0/0. Lalu enter. Lalu di exit saja. Nah, di sini sudah tersimpan untuk konfigurasinya. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk ping kembali dari 30.10 ini. Kita coba ping ke sebelahnya 20.10. Kita ping dulu yang ke atasnya ya teman-teman, untuk memastikan apakah dia ada koneksi atau terhubung atau tidak. Nah, untuk ke atasnya ini aman karena dia di dalam satu jaringan yang sama dan konfigurasinya sudah benar. Akan tetapi karena kita baru konfigurasi, biasanya ada delay sebentar untuk PC 1 ini ke PC 0. Kita coba ke 20.10. Di sini biasanya masih request timeout, lalu di bawahnya reply sih. Karena settingannya memang baru simpan. Oke. Di sini ada 1 request timeout dan 3 reply ya. Reply itu udah ada bytes TTM dan TTL-nya. Request timeout di awal ini menandakan kalau dia masih sinkronisasi dengan si konfigurasi tadi. Nah, kita coba lagi ya teman-teman. Nah, di sini udah lancar jaya, dia sudah dapat langsung terhubung cus ke 20.10. Kita coba di PC sebaliknya, yaitu PC 0. Kita masuk ke command prompt. Kita biasa ping dulu atasnya. Nah, sudah reply. Lalu kita ping ke sebelahnya 30.10. Enter saja teman-teman. Nah, kalau di yang PC 0 tadi udah langsung reply karena kita untuk tes awalnya kita lakukan di PC 1. Jadi untuk konfigurasi di PC 0-nya sudah tersimpan dan sudah terkonfigurasi lah. Oke, baik begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin membuat sebuah jaringan sederhana, pertama tentukan dulu topologinya. Ada apa saja perangkat di dalamnya. Lalu konsep routing statis ini karena seorang administrator jaringan yang akan melakukan konfigurasi dan memetakan jaringan mana dengan alamat IP berapa. Nah, buat dulu tabel routingnya. Lalu untuk PC-nya ya silakan dimatchkan atau artinya seorang administrator jaringan ini bisa menentukan ketika 20 di sini gateway-nya 20.20. Nah, PC-nya untuk alamat IP-nya berapa. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga dapat membantu permasalahan ya ataupun tugas kalian atau sekedar menambah wawasan kalian. Jangan lupa di-share untuk videonya dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.